Dalam rangka memperingati Hari Natal, Radio Sonora FM dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio Tinderella. Kisah ini terinspirasi dari novel Tinderella karangan Stephen Zahn, terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Sutradara Andre Komarudin, penulis naskah Seli Diandra, efek dan montase Andre Komarudin. That's the point. 9 tahun nih. Aduh, sudah nunggu tuh lekong selama 9 tahun. Sadar dong, cerdas dikit bisa kan. Catat 9 tahun masih kurang. Sementara tuh lekong udah gonta-ganti pacar berapa kali. Coba. Pesta Natal besok, kamu sudah harus bawa pasangan ke rumahku buat ngerayain pesta Natal bareng-bareng seperti biasa. Apa? Iya sih, tapi kan gak segampang itu juga buat nyari cowok. Emangnya mereka tuh kayak lipstick yang bisa aku cari di mall, terus aku bawa ke rumah Nadia. Pakai Tinder. Tapi aku gak gitu desperate banget, Din, untuk nyari cowok pakai aplikasi Tinder. Heh, kamu kira cowok-cowok yang ada di Tinder ini orang-orang yang desperate? Hello, mereka ini high quality jomblo. Lihat deh status mereka. Ada yang dokter, fotografer, chef, pilot juga ada nih. You are my Tinderella. What? Iya, kamu tahu kan kisah Cinderella but on Tinder. So it's Tinderella. Karena tiba-tiba saja kamu menghilang dari Tinder. Dan satu-satunya petunjuk atau sepatu kaca yang kamu tinggalkan adalah kamu mungkin seorang sosial media influencer bernama Isabella Tamrin. Dari situlah aku mulai berusaha melacak kamu. Terima kasih Tuhan, kamu memang maha segalanya. I love Christmas so much. Kalau aja nih ya Nadia dan Roy gak jadian, mungkin selamanya aku akan memendam perasaanku ke Roy dan gak akan pernah main Tinder. Juga gak akan pernah ketemu sama Moreno. Tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk kebaikan umatnya. Khususnya di Natal tahun ini. I love Christmas. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir. Pada episode ke-10 kali ini didukung oleh para pemain. Isabella dimainkan oleh Sarah Siauta, Andre Komarudin berperan sebagai Moreno, dan narator Seli Diandra. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Pada episode yang lalu diceritakan kalau kaki Isabella yang kesleo akhirnya harus digip dan Isabella harus berjalan dengan tongkat. Ketika Isabella hendak pulang ke rumah, cowok asing itu bersikeras ingin mengantarnya sampai ke rumah. Namun Isabella menolaknya. Kenapa sih kamu selalu nyusahin aku? Hello, menyusahkan. Iya, itu kamu. Tadi kamu ngotot melunasi semua biaya perawatanku. Padahal aku udah bilang kan kalau aku tuh punya asuransi kecelakaan. Tapi kamu tetap aja bersikeras. Dan sekarang kamu ingin mengantarku pulang. Padahal aku tadi juga udah bilang kan kalau aku akan dijemput sama ibuku. Apa kamu ini orang yang gak bisa menerima kata tidak? Di mana alamat rumahmu? Ih, kamu ini. Yaudah deh, nih. Karena sudah terlalu lelah menghadapi hari ini, terutama menghadapi cowok bertopi tersebut, akhirnya Isabella mengalah dan memberikan alamat apartemennya ke cowok asing itu yang bersikeras mengantarnya pulang ke rumah. Loh, kamu? Selamat pagi Isabella. Bagaimana? Kakinya udah baikan kan? Keesokan harinya, pagi itu Isabella dikejutkan oleh kehadiran si cowok bertopi yang tiba-tiba muncul di depan pintu apartemennya. Hari ini cowok asing itu tidak bertopi. Dia melepasnya dan ternyata rambut di balik topinya itu lumayan berantakan. Undercut dengan ikal yang kemana-mana.
Seolah-olah sudah waktunya untuk dipangkas, tapi dia terus menundanya. Dari mana kamu tahu namaku? Kamu lupa siapa yang mengurus administrasimu di rumah sakit kemarin? Masa iya aku nggak bisa lihat namamu di semua dokumen itu? Oh iya ya. Terus kamu ngapain kesini? Mau ngecek kondisi kamu. Boleh aku masuk? Dengar ya. Bentar. Apa kamu nggak mempersilahkan tamumu masuk? Nggak baik kan kalau kita ngobrol di depan pintu seperti ini? Sesaat Isabella terdiam sambil memperhatikan si cowok bertopi yang masih berdiri termangu di depannya. Hari ini Isabella hanya sendirian saja di apartemen karena Sonya masih ada keperluan keluarga hingga beberapa hari ke depan. Tapi membiarkan tamunya hanya berdiri di luar saja seperti ini rasanya juga tidak sopan. Akhirnya Isabella mempersilahkan si cowok asing itu masuk ke dalam apartemennya. Terima kasih. Wah, apartemenmu cozy banget ya. Kamu yang dekor sendiri? Ya gitu deh. Isabella berusaha mengikuti si cowok asing yang sudah masuk ke dalam apartemennya sambil berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya. Isabella lalu berusaha untuk duduk di sofa ketika sang tamu juga sudah menghempaskan tubuhnya di sofa besar yang berada di ruang tamu. Namun Isabella sedikit kesulitan ketika akan duduk di sofa tersebut. Sini. Aku bantu. Nggak usah. Aku bisa kok. Kalau kamu bisa, kamu gak akan kesulitan seperti ini. Ayolah, sini. Sumpah ya, nih cowok bebal banget ternyata. Sepertinya dia ini pantang untuk ditolak. Dasar Mr. Bebal. Tapi lumayan juga sih. Aku jadi lebih mudah berjalan setelah dibantu sama dia. Ya, bolehlah. Isabella akhirnya hanya bisa terdiam sambil menggerutu dalam hati ketika si cowok asing itu tidak menggubris protesnya. Namun sedetik kemudian Isabella malah merasa bersyukur karena telah dibantu oleh si cowok bertopi yang dijulukinya dengan Mr. Bebal. Thanks. Gini, denger ya. Aku tahu kalau kamu itu mau bertanggung jawab karena udah nyerempet aku. Tapi sungguhan deh, aku ini gak apa-apa. Dan aku juga gak akan menuntut apa-apa dari kamu. Jadi kamu tenang aja lah. Aku ini bisa merawat diriku sendiri kok. Dan keluargaku juga bisa ngerawat aku. Tapi aku ini merasa bersalah. Apa kamu juga bisa merawat rasa bersalahku ini juga? Sorry ya. Please deh, jangan ngegombal di depanku. Aku gak nyaman deh. Jujur, aku gak suka. Aku gak ngegombal? Siapa bilang aku ngegombal? Aku jujur. Kamunya aja yang kegeeran. Ya whatever lah. Tapi please banget, aku minta kamu itu gak usah repot-repot datang lagi ke sini, ke apartemenku atau menghubungi aku lagi. I'm fine kok. Gimana kalau gini? Tiba-tiba saja si cowok bertopi itu membungkukkan tubuhnya ke depan dan mempersempit jaraknya ke Isabella, membuat Isabella memundurkan tubuhnya ke belakang agar masih ada ruang di antara mereka. Isabella benar-benar canggung melihat perubahan sikap si cowok asing ini. Gini, maksudku, aku akan available 24 jam dalam seminggu untuk nolongin kamu. Apapun itu, kemanapun, sampai kamu sembuh seperti sedia kala. Kalau kamu butuh mau diantarkan kemana, aku siap. Atau kalau kamu butuh aku untuk ngirim barang, ngambil barang, apapun itu yang gak bisa kamu lakukan karena kakimu di gips, aku juga siap. Dan aku janji, setelah kakimu sembuh, aku gak akan ganggu kamu lagi. Gimana? Gila, nih cowok bener-bener gila. This is crazy, beyond crazy. Tapi cowok ini kalau aku perhatikan, sepertinya dia nggak model cowok-cowok yang suka mengambil kesempatan dalam kesempitan deh. Dia juga kelihatannya nggak seperti orang yang punya niat jahat. Kemarin waktu aku numpang mobilnya juga bukan mobil murahan. Mobilnya malah termasuk mobil yang berkelas. Dan kalau dilihat dari rambut dan penampilannya, sepertinya dia ini orang yang lumayan berada dan berpendidikan.
Isabella mengamati si cowok bertopi ini lekat-lekat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Isabella berusaha memberikan penilaian pada cowok ini untuk memastikan dirinya agar tidak mudah percaya begitu saja sama cowok yang baru dikenal. Kalau aku nggak mau, gimana? Gini, kedua ortuku itu ngebesarin aku untuk jadi orang yang selalu bertanggung jawab dalam hal apapun. Kalau mereka tahu apa yang aku lakukan dan aku lari dari tanggung jawab, mereka bisa menggoreng aku hidup-hidup. Terserah deh, whatever. Great. Pertama kali yang harus aku lakukan adalah kenalin, namaku Moreno. Oh, iya juga ya. Rasanya dari kemarin kita belum kenalan kan? Iya juga. Dan hal yang kedua, kamu harus kasih nomor handphone kamu, karena aku harus bisa mengecek kondisi kamu setiap saat. Jangan kamu kira kalau kamu nggak ngontak aku, lalu aku nggak bakalan ngontak kamu duluan. Itu bukan aku. Ini cowok, bagaimana dia bisa baca pikiranku? Mungkin kalau dia mau, bisa aja tuh dia pasang CCTV di rumahku. Emang dia nggak punya kerjaan lain apa selain mengawasi aku siang dan malam? Oh Tuhan, kenapa kamu kenalin cowok kayak gini sih ke aku? Waktu pertama kali Isabella dihadapkan pada sebuah pilihan yang sulit karena dirinya harus menerima semua syarat dari cowok yang bernama Moreno, yang selalu menggunakan alasan bertanggung jawab dan tidak suka mendapat penolakan. Sebenarnya kalau boleh jujur, rasanya risih juga diperhatikan seperti itu, apalagi sama cowok yang baru saja dikenal. Tapi mau gimana lagi? Lalu kira-kira apa lagi ya yang bakal dilakukan sama Moreno? Kita tunggu aja jawabannya besok di Sandiwara Radio Tinderella episode ke-11 bareng Teater Sonora. Saya Seli Diandra pamit, sampai jumpa.